Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Isnandia Gitas dengan NIM 6705194063 dari kelas D3 TT 4301. Di modul 3 ini saya akan menjelaskan tentang Optical Time Domain Reflectometer atau yang biasa disebut OTDR dan Optical Power Meter atau OPM. Pembahasan pertama yaitu ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Prinsip kerja OTDR yaitu berdasarkan pada prinsip hamburan balik atau backscattering dan dari sinyal yang menjalar pada serat optik. Nah, hal umum yang menyebabkan hamburan balik ini yakni ada hamburan Rayleigh dan pantulan Fresnel. Untuk hamburan Rayleigh ini merupakan ketidakhomogenan indeks bias dalam serat optik akan menimbulkan hamburan sinar atau berpancarnya sinar. Nah, pada pantulan Fresnel ini terdapat dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda, sehingga apabila media sinyal yang melewati media ini terjadilah pantulan Fresnel. Lalu ada mekanisme kerja OTDR. Untuk mekanisme yang pertama ada sinyal cahaya masuk ke dalam serat, lalu sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Yang ketiga ada sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Yang terakhir ada waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Selanjutnya ada fungsi dari OTDR itu sendiri. Ya, yang pertama ini ada mengukur loss. Mengukur loss suatu panjang ini seperti mengukur redaman sebelum adanya dan setelah instalasi. Nah, yang kedua ada mengevaluasi sambungan dan konektor. Pada fungsi yang kedua ini, OTDR ini dapat memastikan besar redaman sebuah sambungan dalam konektor yang pada dalam batas aman. Nah, yang ketiga ada fault location. Fault location ini seperti OTDR-nya dapat menunjukkan lokasi adanya fault atau ketidakhomogenan. Nah, lalu yang ada istilah pada OTDR. Yang pertama ini ada dead zone. Dead zone ini merupakan daerah pada serat optik yang dimana perubahan dayanya terjadi tidak secara linear. Yang kedua ada dynamic zone. Dynamic zone ini merupakan panjang atau jangkauan maksimum yang dapat ditampilkan oleh OTDR secara horizontal. Yang ketiga ada event zone. Event zone ini daerah di mana dua kejadian akan terdeteksi sebagai satu kejadian. Nah, yang terakhir ada end of fiber. End of fiber ini merupakan ujung dari fiber optiknya. Nah, selanjutnya ada OPM atau Optical Power Meter. OPM ini adalah alat ukur optik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan mengukur panjang gelombang dalam sinyal optik. Nah, di pengukuran daya dengan OPM ini ada tiga cara pengukuran, yaitu pertama ada OPM atau Optical Power Meter, yang kedua ada OLS atau Optical Light Source, yang ketiga ada pembersih konektor. Nah, untuk gambar yang terdapat di slide ini merupakan alat ukur OPM atau Optical Power Meter. Mungkin untuk penjelasan di modul 3 cukup sekian, dan untuk kritik sarannya, untuk di praktikum penjelasan sudah cukup baik untuk kakak-kakaknya menjelaskan, dan untuk yang tadi bertanya juga dijelaskan secara baik. Nah, paling kritiknya hanya yang seperti tadi teman-teman sampaikan, yaitu di soal TA yang harusnya benar tetapi malah disalahkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.